bernama Raden Hasan. Kebenaran Raden Fatah itu adalah blasteran Cina karo Jawa. Bapane Jawa, mboke Cina. Arane Xiao Banci. Bapak boke Xiao Banci. Bapane yaiku Re Kertabumi, Raja Majapahit yang bergelar Brawijaya V. Brawijaya V karena berasal dari istri selir bukan permaisuri, maka permaisuri merasa iri, sokai dibuang Palembang, ditempatkan ke Palembang karena Palembang saat itu bagian daripada kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit dalam keadaan ya wis karu-karuan, mau runtuh karena terjadi banyak pemberontakan. Nah, Raden Hasan ini murid daripada Sunan Gunung Jati, muridnya Syekh Syarif Hidayatullah, dan juga murid Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Sehingga atas petunjuk daripada Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel dan Sunan Bonang, dia babak alas, yaitu alas Demak Bintaro. Karena Demak Bintaro bagian daripada Majapahit, nah sehingga antara hubungan anak karo babat memang tidak harmonis karena berasal dari istri selir. Dan dia bergelar sebagai Sultan Akbar Al-Fattah. Karena Sultan Akbar Al-Fattah. Karena maun Raden Hasan aslinya. Raden Hasan atau Jin Bun. Aran Cina. Aran Cina Raden Fatah arane Jin Bun. Boke kak mau gak Xiao Banci. Xiao Banci, ibu daripada Jin Bun. Jin Bun adalah Raden Hasan. Raden Hasan adalah Raden Fatah. Bukan bagian dari Wali Sanga, akan tetapi dia ada sebagai ulama yang raja yang ulama. Itu adalah bibit-bibit hancurnya kerajaan Majapahit. Ternyata kerajaan Hindu itu hancur oleh cucunya semua. Ketika Siliwangi hancur itu ya karena adanya Islam, kerajaan Islam di Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah adalah cucu daripada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi beragama Hindu Buddha, Syekh Syarifnya beragama Islam. Maka itulah awal mula runtuhnya kerajaan Siliwangi. Sama halnya dengan kerajaan Majapahit. Awal mula runtuhnya kerajaan Majapahit adalah karena munculnya kerajaan Demak, kerajaan Islam Demak, yaitu Sultan Akbar Al-Fattah namanya. Pernah belajar briefing sejarah? Kita 40 loro tahun masih kelingan bah. Udah gak kayak mau apal bubli. Runtuh kerajaan Majapahit kenapa? Begitu Raden Fatah meninggal, maka raja diganti ning Pati Unus, Raden Pati Unus. Dan panglima perang saat itu adalah Raden Trenggono. Raden Trenggono adalah anak pertama dari Raden Fatah. Saat itu Majapahit dikuasai oleh menantunya atas kudeta. Jadi raja oleh kudeta ning mertua kan gitu. Mantu si kurang ajar gitu. Wah. Ada. Mas, ada juga apa coba? Sehingga tidak ada alasan Raden Trenggono sebagai cucu daripada Brawijaya V yang bergelar Re Kertabumi, Raja Majapahit yang kelima, dia akhirnya melawan terhadap Majapahit. Ya, sekilas tentang Raden Fatah supaya kalian tahu siapa si Raden Fatah. Raden Fatah adalah putra daripada Re Kertabumi atau Brawijaya V dari istri selir yang beras Cina, yaitu bernama Xiao Banci. Raden Fatah dilahirkan di Palembang karena Palembang dulu Majapahit bagian daripada Majapahit Palembang.
Nusantara itu dari zamannya bukan Sriwijaya, Singosari, Sriwijaya dan Majapahit sudah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara itu. Nah, begitu dewasa dia berguru ke Syekh Syarif Hidayatullah, ke Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Atas petunjuk beliau disarankan untuk babat-babat tanah, babat-babat alas di wilayah Demak yang dinamakan Bintaro Demak. Paham ya? Kalau teka-teka dites, apa dites dilulus, bisa berarti dilulus. Mas. Mas. Nanti di ujian kelulusan, ujian sekolah, ini kelulusan takut tes tentang sejarah Napaktilas Wali Sanga, Raden Fatah arane sapa, aran cilike sapa, lagi lahirnya sapa, turunannya sapa, ibunya sapa, bapaknya sapa, gurunya sapa, Raden Fatah. Nah, sekarang kita akan menuju ke Sunan Kalijaga. Setelah ziarah nanti dijelaskan siapakah Sunan Kalijaga itu. Semuanya mempunyai cerita, semuanya mempunyai sejarah terkait dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Oleh karenanya kalian sebagai murid SMP dan SMK Nahdlatul Ulama sudah sewajarnya mempertahankan tradisi Nahdlatul Ulama, yaitu menghormati para leluhur. Beda dengan organisasi lain, contoh Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, tidak begitu menghormatinya para leluhur itu. Anggapannya selesai sudah mereka itu. Kalau orang kita tetap masih hormat, masih meyakini beliau hidup secara aurat. Mati hanya jasad yang mati. Ketika kalian berkunjung, insya Allah Aulia Illah Raden Fatah yang telah kita sambangi, dia menyambut dengan baik kita semua. Dan insya Allah apa-apa doa yang dipanjatkan insya Allah akan dikabulkan. Amin.